adik-adik. Kayak kurang semangat, kita tes lagi dengan kata nih bang. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Oh, kita tes lagi itu ya kali bang. Apa? Laskar Kristus kali ya? Iya dong. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Siap, mantap. Apa kabar adik-adik? Gimana kira-kira kabarnya nih bang? Pasti baik dong. Wah, bang. luar biasa pasti. Iya. Udah lihat video-video sebelumnya, udah nonton streaming dan lain-lain. Wah, pasti semangat banget. Iyalah, harus semangat lah. Apalagi ini hari Minggu. Hari Minggu. Waktunya untuk memuji Tuhan kan bang? Kita semua udah pada mandi kan? Udah dong. Udah semua di belakang udah pada mandi. Udah adik-adik harus sudah mandi ya, harus siapin firman, siapin Alkitabnya, kita memuji Tuhan sama-sama. Oke. Ngomong-ngomong bang, gimana sih caranya kita kenal sama Tuhan kita yang kita sembah tiap hari tuh? Oh iya, kalau misalnya kita mau kenal sama Tuhan, kita wajib baca Alkitab terus bang. Rajin berdoa juga. Tapi satu lagi bang, Apa rajin sekolah minggu dong Iya, tentunya. Tapi nggak harus sekolah rajin minggu sekolah. sendirian, ajak teman-temannya. Oleh karena itu, yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu sampai 10 ya. Oke. Kita juga belajar hitung nih bang sekarang. Oke, ayo bang. Ayo bang. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah. Terakhir 10. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Yeay. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Berdoa dimulai. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar untuk memberi pujian kepadamu. Bukalah hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-8.
jangan mencuri. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke, Bang, kita Oke. selanjutnya nyanyi lagu apa, Bang? Kita selanjutnya tuh nyanyi Mengenalmu, Bang. Mengenal, kita harus Iya. kenal dong siapa Iya Tuhan dong. kita, Iya. kenapa kita harus beribadah tiap hari, gitu juga. Oke, silakan Bang. Oke. Mengenalmu
marilah kita bersama-sama membaca ayat bulanan untuk bulan ini yang diambil dari Yesaya 58 ayat 9b dengan 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita mengaku iman percaya kita seperti teman-teman saudara kita yang ada di dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat sekolah minggu. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa nih, Bang? Lagu apa ya kira-kira Bang ya? Pasti yang semangat-semangat dong Bang. Semangat-semangat, Bang. Iya. Waktu itu kita pernah ada aktivitas, Bang. Apa tuh? Aktivitas kelas batita sama kecil waktu itu yang suruh nempel-nempel. Oh iya. Kira-kira apa tuh, Bang? Itu nempel-nempel yang apa sih Bang? Waktu itu ya? yang benda-benda penerang. Oh iya. Nah, itu benda-benda penerang itu ciptaan siapa sih? Ciptaan Tuhan dong Bang. Hewan, tumbuhan. Iya, kita juga ciptaan Tuhan kan Bang? Aku, kamu, adik-adik semua dan Iya. abang-abang kakak sekolah minggu itu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tuh baik banget buat Pasti hidup kita. dong. Kuasanya sungguh besar buat hidup kita ya Bang? Iya dong, pasti. Pasti dong. Pasti. Semoga adik-adik di rumah juga merasakan kebaikan itu. Oke. Kita nyanyi lagu apa nih Bang? Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Silakan. Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
kita mau ngapain? Bang, kan tadi kan kita udah nyanyi tentang benda-benda penerang. Iya. Sekarang lagu selanjutnya masih tentang langit juga dong, Bang. Masih tentang langit, apa tuh? Iya, burung pipit yang Burung kecil. pipit yang kecil. Tapi sambil ngapain Bang kita? Sambil ngumpul persembahan. Persembahannya berapa kantong Bang? Satu. Kantong. Gimana sih caranya Bang ngumpulnya? Terus nanti kasih kemana gitu? Iya, adik-adik persembahannya itu dilipat dengan rapi ya. Habis dilipat dengan rapi, nanti dikasih ke orang tuanya supaya dari orang tua bisa disampaikan ke sintua masing-masing. Iya benar, jangan lupa seperti biasa, kondisikan aja seperti sekolah minggu biasa. Lipat yang rapi, kasih ke mama papa, lanjut ke nanti mama papa ke sintua sektor masing-masing. Oke. Gitu. Kita mau nyanyi lagu apa tadi Bang? Yang di langit tuh? Burung pipit. Burung pipit dicampur dengan Berilah yang baik. Oke. Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Baku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan sekarang kita mau persiapkan hati buat dengar untuk dengar khotbah. Dengar khotbah dari Amang Pendeta. Oke. Iya. Untuk itu mari kita angkat pujian Yesus ngoluni tondiku. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita sungguh bersukacita atas berkat Tuhan dalam keadaan sehat, walaupun saat ini kita belum bisa beribadah di rumah. Tetapi dalam waktu yang dekat kita berdoa kepada Tuhan, kita yakin pandemik virus COVID-19 bisa berlalu dari dunia ini, dari Indonesia ini, dari kehidupan kita,
sehingga kerinduan kita beribadah kepada Tuhan akan terpenuhi di bait-Nya yang kudus ini. Amin. Iya, di dalam sukacita kita hari ini kita akan disapa melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Mari kita membaca secara berganti-gantian. Amang membaca ayat 27, adik-adik sekolah minggu, jemaat, guru sekolah minggu membaca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Iya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, bahkan jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang kesaksian, berarti kita diminta menyatakan kepada orang lain apa yang kita tahu tentang seseorang. Jadi kesaksian itu kita diminta menyatakan tentang kepribadian seseorang. Contohnya kalau dikatakan, siapakah Bapak Joko Widodo? Pasti kita akan mengatakan beliau adalah Bapak Presiden Republik Indonesia. Pasti kita mengenal beliau karena beliau adalah orang nomor 1 pemimpin bangsa Indonesia ini. Kenal kan? Iya, pasti kita kenal dengan beliau. Kalau dikatakan siapakah Bapak Anies Baswedan? Pasti kita mengenal sosok beliau karena beliau adalah pemimpin di Provinsi DKI Jakarta. Artinya kedua pemimpin ini pasti kita kenal karena kita pernah melihat, bahkan sering melihat di media televisi atas perbuatan, atas tindakan mereka yang senantiasa membela masyarakat bangsa Indonesia ini dan juga di DKI Jakarta ini. Tapi adik-adik sekolah minggu, kalau dikatakan siapakah Pendeta Siahan, Pendeta Samosir, pasti kita kenal karena kita sering melihat di gereja ini. Karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengajak kita. Ternyata Yesus sebagai sosok yang kita kasihi, yang penuh dengan pelayanan kasih kepada orang banyak, yang telah melakukan banyak pelayanan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dalam sebuah perjalanan bersama murid-murid ke Kaisarea Filipi, Yesus menguji para murid bagaimanakah pandangan orang banyak tentang Yesus. Setelah Yesus melakukan banyak hal, melakukan tanda mujizat, melakukan kesembuhan, memberikan 5.000 orang makan, tentu Yesus mau melihat siapakah Yesus menurut orang banyak. Siapakah Yesus menurut mereka yang merasakan berkat Tuhan ketika Yesus memberikan kesembuhan, sukacita di dalam kehidupan mereka? Ternyata Petrus mengatakan, Tuhan, kata orang engkau adalah seorang Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes Pembaptis? Dia adalah seorang sosok yang diyakini orang banyak, yang senantiasa memberitakan pertobatan, mempersiapkan jalan bagi dia yang akan datang. Yohanes berseru-seru di padang gurun memperingatkan orang banyak supaya mempersiapkan jalan bagi dia, supaya melakukan pertobatan. Artinya dia menyerukan
setiap orang harus bersiap-siap menyambut seseorang yang diakini membawa keselamatan bagi kehidupan mereka. Lalu Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Elia. Elia adalah seorang nabi yang luar biasa yang menentang Raja Ahab dan Elisabet atas ketidakjujuran mereka. Bukan Elisabet ya, ternyata siapa? Isabel yang suka melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dia adalah seorang nabi yang luar biasa yang menentang ketidakadilan, menyuarakan kebenaran walaupun hidupnya terancam, terusir, bahkan dia harus minggat, pergi dari kehidupannya ke sebuah sungai yang sampai kering. Bahkan dia berdoa, terjadi musim kemarau selama 3,5 tahun. Artinya orang banyak mengenal Yesus, mengatakan bahwa Yesus itu hanya sebatas nabi-nabi yang menyuarakan kebenaran, yang senantiasa memberikan keadilan, tetapi mereka belum mengenal bahwa Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Mesias, seperti yang disaksikan oleh Petrus. Tuhan mengatakan, kalau pandangan orang saya adalah nabi-nabi, lalu siapakah aku menurut kamu? Yesus mau menguji murid-muridnya yang dekat dengan dia, yang melihat pelayanan Yesus, yang telah melihat perbuatan tindakan Yesus. Maka Petrus spontan mengatakan, Tuhan, engkau adalah Mesias. Kalau di Injil yang lain, Injil Matius, Lukas mengatakan anak Allah yang hidup. Luar biasa kan kesaksian dari Petrus ini, bahwa dia mengenal Yesus itu sebagai Mesias, Yesus sebagai anak Allah yang memberikan keselamatan kepada kita anak-anak Tuhan. Kesaksian Petrus sungguh luar biasa. Dan ini menjadi sebuah panggilan kepada kita anak-anak Tuhan. Kalau orang banyak mengenal Yesus sebagai nabi-nabi dalam perjanjian lama, bahkan Petrus mengatakan dia adalah Mesias, lalu bagaimana dengan kita? Anak-anak sekolah minggu Ancol Podomoro. Bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus selama ini? Apakah dia Tuhan Yesus yang hanya memberikan kita kepintaran? Yang hanya menyembuhkan kita dari penyakit ketika kita sakit? Yang hanya memberikan berkat melalui orang tua kita? Yang hanya melindungi kita dari mara bahaya? Mungkin bisa kita mengatakan Yesus itu sebagai pribadi sosok yang menyelamatkan hidup kita di dunia ini, yang memberikan kebutuhan kita, yang mencukupkan kebutuhan kita, biaya-biaya kita selama ini. Artinya bisa saja kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengatakan saya cinta Yesus, saya mengasihi Tuhan, saya anak-anak Tuhan karena kita merindukan berkat-Nya, merindukan penyertaannya. Artinya kita membutuhkan Yesus sama seperti orang banyak supaya kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tetapi Petrus mengingatkan kita bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, bukan hanya memberikan kebutuhan duniawi jasmani, tetapi lebih daripada itu, dia adalah Tuhan, anak Allah yang hidup, yang datang kepada kita, yang tinggal bersama kita, yang menyertai kita, dan suatu saat akan menghantar kita di dalam kehidupan yang kekal. Karena itu kalau kita mengenal Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, maka kita harus membiarkan Yesus tinggal di dalam hati kita. Kita harus buka hati kita, membiarkan Yesus tinggal supaya hidup kita dipenuhi dengan kasih Yesus, dipenuhi dengan pelayanan yang Yesus perbuat di tengah-tengah bangsa Israel. Yesus yang penuh dengan kepedulian, mengasihi orang banyak tanpa mengenal status, yang kaya, yang miskin. Dia selalu hidup bersama-sama dengan mereka. Yesus juga datang kepada masyarakat yang mengalami pergumulan, sakit penyakit.
Artinya Yesus datang ke dalam kehidupan kita, tinggal bersama-sama dengan kita, hidup bersama-sama dengan kita, menghantar kita sebagai anak-anak Tuhan mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Amang juga percaya kesaksian kita tentang Yesus menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi kasih, mengasihi teman-temannya, mengasihi orang tuanya, mengasihi guru-guru sekolah minggunya, terlebih mengasihi Tuhan. Kalau kita mengenal Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, maka perlakukanlah orang lain, siapapun itu, seperti memperlakukan untuk Yesus. Itu tandanya. Kalau kita mencintai Yesus, cintailah orang lain. Kalau kita mengasihi Yesus, kasihilah orang lain. Apapun yang diperbuat orang lain, mari kita selalu mengasihi mereka, membantu orang tua, mendoakan guru sekolah minggunya, mendoakan pendetanya, mendoakan perhaladonya, mendoakan orang-orang yang tinggal di sekitar kita, supaya hidup kita dipenuhi dengan kasih seperti Yesus. Karena itu saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu, marilah kita senantiasa memberikan kesaksian tentang Yesus melalui sikap dan perbuatan kita, melalui perkataan kita yang senantiasa dipenuhi dengan kasih, supaya kita mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan pada saat ini. Tuhan senantiasa mengingatkan kami akan kesaksian orang banyak yang mengatakan Engkau adalah Yohanes Pembaptis, Engkau adalah Elia, dan juga nabi-nabi lainnya. Tetapi kesaksian Petrus yang begitu luar biasa mengatakan Engkau adalah Mesias. Itulah kesaksian kami bahwa Engkau adalah Tuhan, anak Allah yang hidup, yang senantiasa hadir di dalam hidup kami, menyentuh setiap kehidupan kami, memberikan pertolongan, perlindungan, dan penyertaan. Berkati ya Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu gerejamu HKBP Ancol Poromoro ini. Berkati kehidupan mereka, walaupun saat ini mereka hanya bisa beribadah di rumah, belajar di rumah. Tetapi suatu saat melalui kasih Yesus, pandemik virus COVID-19, Tuhan jauhkan dari dunia ini, dari bangsa Indonesia ini, dari kehidupan kami, sehingga persekutuan kami dengan Tuhan tetap kami lakukan di dalam bait-Mu yang kudus ini. Berkati ya Tuhan seluruh orang tua sekolah minggu dan juga jemaat Tuhan di HKBP Ancol Poromoro ini. Berkati semua guru-guru sekolah minggu gerejamu. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, sukacita di dalam pekerjaan mereka, di dalam perkuliahan mereka, di dalam kehidupan yang sudah berumah tangga. Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan mereka, harapan mereka, di dalam pekerjaan mereka yang sesuai dengan keinginan Tuhan, di dalam perjodohan mereka, di dalam mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan hadir berkenan kepada mereka. Berkati juga Tuhan ibadah kami hari ini, pengkhotbah liturgis dan juga MC pembawa cerita, guru-guru sekolah minggu, pemain musik dan juga tim syuting kami. Biarlah Tuhan apa yang kami perbuat senantiasa di dalam sukacita daripada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Allah kami senantiasa menyertai kami, memenuhi seluruh kehidupan kami. Di atas semuanya Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memperkenankan kami anak-anak ini menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke, adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih Kak. Ya, sekarang kita mau ngucapin terima kasih Ngucapin ya, terima Bang. kasih dulu dong. Sama Abang Pendeta, Abang Pendeta, sama Inang Situa, sama Abang Abang Jonathan. Jonathan. Oke. Sama-sama ya, Sama-sama kita ya. ucapin ya. 1, 2, 3. Terima kasih, Emang Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Untuk buat Inang Sintua, 1, 2, 3. Terima kasih Inang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Terakhir untuk main keyboard kita, Abang Jonathan. Abang Jonathan. 1, 2, 3. Terima kasih Abang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa minggu Ya, depan. jangan lupa jaga kesehatan ya dan jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu loh. Bang, kita mau ngapain sih sekarang? Nih, kita mau buat aktivitas untuk kelas batita dan kelas kecil. Iya. Apa tuh aktivitas itu, Bang? Sebelum kita aktivitas, kita mau nyanyi satu lagu dulu dong, Bang. Oke, kita nyanyi lagu Kasih Yesus Sungguh Indah. Yes, benar. Adik-adik ikutin ya. Ayo kita mari tepuk tangan ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Tinggi tak teratasi dalam tak Oke adik-adik, kita udah selesai nyanyi nih. Sekarang Iya. kita mau ngapain, Bang? kita mau memberikan aktivitas buat kalian Iya. di rumah. Kira-kira aktivitasnya apa sih, Bang? Adik-adik mewarnai. Mewarnai ya? Iya. Mewarnai gambar seperti Seperti yang digambar ini. Dan untuk kelas kecil seperti gambar ini. Kalian mewarnai juga ya di rumah. iya, dan kelas batita juga dengan gambar yang berbeda tapi tetap mewarnai. Gambarnya ini. Iya, benar banget. Oke. Oke, aktivitas kita telah selesai. Jadi setelah nanti adik-adik selesai mewarnai, nanti dikirim ke nomor yang ini ya. Di sini nih. Iya. Oke. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Bye.
Shalom, kakak, abang, guru di sekolah minggu. Arti Tuhan bagi aku tuh Tuhan baik, murah hati, menyayangiku. Kalau aku sakit dikasih sembuh, kalau aku belajar dikasih aku kepintaran. Terima kasih kakak guru. Selamat hari Minggu, Kak. Menurut saya, Yesus adalah penyembuh dokter atas dokter, penolong yang setia, dan penghibur di saat yang sedih. Terima kasih, Kak. Tuhan Yesus menurut saya adalah orang yang baik, penyembuh, juru selamat. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Kak. Menurut saya Yesus adalah terang dunia, Mesias, gembala yang baik, dan raja di atas raja. Terima kasih, Kak. Saya Jessie Siregar dari kelas sedang. Bagi aku, Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia, menyembuhkan orang sakit, pelindungku, memberi kebaikan. Arti Tuhan untuk diriku, Tuhan itu baik, murah hati, menyayangi aku, berikan aku kesehatan, berikan bapak dan mama aku kesehatan, berikan bapakku dan mamaku rezeki. Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih.